Bab 833, lebih baik mati daripada meminta bantuan. Begitu memasuki menara, mereka merasakan kehampaan. Lantai pertama menara ini cukup besar untuk menampung 10.000 orang. Dikelilingi oleh rak-rak, tapi semuanya kosong. Sander Ye tiba-tiba berjalan ke rak tidak jauh dari sana. Dia mengambil gulungan tabung bambu di tanah. Ada energi spiritual yang tertinggal di tabung bambu tersebut, sehingga tidak hancur bahkan setelah jutaan tahun. Sander Ye membuka tabung bambu itu, tapi dia tidak mengenali tulisan di dalamnya. Sander Ye menyimpan tabung bambu itu. Dia melihat ke beberapa tabung bambu yang tersebar di sekitarnya, lalu berkata dengan lembut, sepertinya mereka pergi dengan tergesa-gesa. Fanny Zhou sedikit mengangguk, peradaban suku air. Sander Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat Fanny Zhou dan tertegun, apakah kamu kenal suku air? Fanny Zhou juga sedikit terkejut, kamu juga tahu tentang suku air? Sander Ye sedikit mengangguk, aku tahu sedikit. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, aku kebetulan tahu sedikit tentang itu. Sander Ye. Fanny Zhou berkata dengan lembut, ini adalah peradaban yang sangat misterius dan kuat. Sejujurnya, aku datang untuk menyelidiki peradaban ini. Sander Ye memandang Fanny Zhou dan sedikit terkejut, kamu datang ke sini khusus untuk menyelidiki peradaban suku air ini. Fanny Zhou mengangguk, ya. Sander Ye bertanya, apakah peradaban suku air merupakan alam semesta peradaban tingkat keempat atau peradaban tingkat kelima? Setelah Fanny Zhou terdiam beberapa saat, dia berkata, belum yakin. Tidak pasti. Sander Ye terdiam. Alam semesta peradaban tingkat kelima yang diketahui saat ini adalah peradaban Tianxing. Adapun peradaban suku air, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa meskipun itu bukan alam semesta peradaban tingkat kelima, itu pasti bukan alam semesta peradaban tingkat keempat biasa. Ketahuilah bahwa peradaban penyihir hanya mengandalkan karakter kuno yang ditinggalkan oleh mereka untuk mencapai alam semesta peradaban tingkat keempat. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita naik dan melihat? Sander Ye mengangguk, oke. Keduanya berjalan ke atas, diikuti oleh pria berjubah hitam, Suyan dan tetua Yu. Orang-orang lainnya juga segera mengikuti. Setelah naik ke lantai 2, ada beberapa patung aneh yang ditempatkan di lantai 2. Patung-patung tersebut antara lain pria, gadis, monster dan makhluk aneh lainnya. Jumlahnya ada puluhan ribu. Sander Ye melihat lebih dekat pada patung-patung itu dan menemukan ada beberapa kata misterius di bawah patung-patung itu. Sayangnya, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Setelah berjalan-jalan sebentar, semua orang sampai ke lantai 3. Begitu mereka memasuki lantai 3, mata semua orang tiba-tiba menjadi tajam. Di lantai 3, terdapat benda ilahi yang ditempatkan satu demi satu, benda ilahi dikunci oleh berkas cahaya. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berjalan ke salah satu pilar cahaya, dia mengulurkan tangannya untuk meraih pilar cahaya itu. Tapi, detik berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, terlihat kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti semua orang. Kekuatan domain. Fanny Zhou tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno muncul di tangannya, dia diam-diam melafalkan mantra. Dalam sekejap, penghalang misterius langsung menyelimuti dirinya, tetua Yu dan lelaki tua berjubah hitam di belakangnya. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba meraih Sander Ye kemudian memaksa Sander Ye masuk ke penghalangnya. Di luar penghalang, tubuh dan jiwa para ranah Kai Tao setengah langkah itu hancur berkeping-keping. Mereka mencoba melawan, tapi tidak ada gunanya. Kekuatan domain misterius itu terlalu kuat dan mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Fanny Zhou yang tidak jauh darinya, dan memohon, tolong bantu aku, Nona. Kami bersedia menandatangani kontrak. Orang-orang lainnya juga sibuk mengemis. Fanny Zhou menggelengkan kepalanya, kalian tidak bisa melakukan apapun yang diinginkan. Melihat penolakan Fanny Zhou, lelaki tua itu tiba-tiba meraung dengan wajah galak, kami akan mengajakmu kalau kami mati. Setelah mengatakan itu,
dia benar-benar menggunakan sisa kekuatannya untuk bergegas menuju penghalang Fanny Zhou. Setelah orang lain tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup, mereka juga mencurahkan semua kebencian mereka terhadap Fanny Zhou. Kemudian semua orang mengikuti lelaki tua itu dan bergegas menuju Fanny Zhou. Bang! Gelombang kekuatan yang menakutkan terus menghantam penghalang tempat Fanny Zhou dan yang lainnya berada. Tapi, kekuatan mereka tidak mampu mengguncang penghalang itu sama sekali. Segera, semua orang dibunuh oleh kekuatan domain misterius. Jiwa hancur. Sander Ye melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi tenang dan tidak ada gelombang di matanya. Di dunia ini selalu ada orang yang ingin mengambil keuntungan. Begitu mereka terbiasa mengambil keuntungan, begitu tidak membiarkan mereka mengambil keuntungan, mereka akan menjadi kesal dan berbuat jahat. Di belakang Fanny Zhou, pandangan rumit muncul di mata pria berjubah hitam. Tentu saja, dia lebih bersyukur. Jika dia tidak membuat pilihan ini, dia akan mati di luar. Dalam hidup ini, pilihan seringkali lebih penting daripada kerja keras. Mata Fanny Zhou juga sangat tenang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye, kemudian berkata, "Tuan Ye, buku sihirku tidak bisa bertahan terlalu lama. Tolong buat lubang di dinding menara dan ayo tinggalkan menara." Sander Ye mengangguk, merentangkan telapak tangannya, dan pedang King Xuan terbang langsung, dan sebuah lubang langsung robek dari dinding menara tidak jauh dari semua orang. Fanny Zhou segera berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia melepaskan penghalang, dan semua orang langsung terbang keluar menara pada saat ini. Setelah mendarat, Fanny Zhou menunduk dan melihat buku kuno di tangannya. Buku kuno itu berasap dan sepertinya sekarat. Fanny Zhou menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, energi spiritual yang terkumpul selama ratusan tahun habis dalam sekali pakai. "Sander Ye, Nona Fanny, bukankah kamu memiliki leluhur roh? Kamu bisa memintanya untuk membantunya pulih." Fanny Zhou menggelengkan kepalanya, dia tidak akan melakukan ini. Sander Ye bingung, kenapa? Fanny Zhou berkedip, dia adalah leluhur roh. Leluhur roh. Mendengar ini, Sander Ye langsung mengerti. Jelas sekali, tidak semua leluhur roh mudah diajak bicara seperti putih. Fanny Zhou meletakkan buku kuno di tangannya, kemudian menatap Sander Ye, apakah Tuan Ye melakukan kontak dengan leluhur roh? Sander Ye sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Fanny Zhou tersenyum dan berkata, aku bisa menebaknya. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Fanny Zhou hendak berbicara ketika menara tinggi di kejauhan tiba-tiba bergetar sedikit. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat. Wajah Fanny Zhou agak jelek. Apakah Tuan Ye baru saja membuka segel ketika pedangmu memecahkan dinding menara? Sander Ye terdiam. Dia melihat pedang King Xuan di tangannya. Pedang ini sangat mampu mengalahkan berbagai formasi, larangan dan segel. Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, mundur. Fanny Zhou melihat ke menara tinggi dan tidak berkata apa-apa. Bang! Pada saat ini, aura penghancur surga tiba-tiba meletus dari menara tinggi, dan seluruh menara mulai bergetar hebat, kemudian cahaya hitam keluar dari puncak menara dan ke udara, tapi detik berikutnya, formasi besar berwarna merah darah muncul langsung di langit, kemudian cahaya berdarah menyapu, langsung menekan cahaya hitam kembali ke dasar menara. Ah! Raungan tiba-tiba bergema dari menara, kemudian cahaya hitam naik ke langit lagi. Tapi, cahaya berdarah lainnya jatuh dari langit, dan cahaya hitam itu ditekan lagi. Dengan cara ini, setiap kali cahaya hitam naik ke langit, cahaya itu ditekan lagi. Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, kenapa dia tidak mengubah arah dan bersikeras untuk terjang? Tuan Yu melirik pria berjubah hitam dan berkata, lihatlah sekeliling menara. Semua orang melihat ke arah menara. Pada titik tertentu, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya setipis berudu muncul di sekitar menara. Rune misterius ini memancarkan kekuatan aneh, kemudian membentuk jaring untuk mengikat menara dengan erat. Melihat pemandangan ini, pria berjubah hitam itu tersenyum mengejek dan tidak berkata apa-apa.
Fanny Zhou berkata dengan lembut, pasti pedang Tuan Ye yang baru saja menghancurkan segelnya, memungkinkan Master di menara menemukan peluang. Jadi, dia mulai mencoba membuka segelnya, tapi dia mungkin tidak menduga ada satu lagi segel di luar. Segelnya sangat kuat. Sander Ye melihat formasi cahaya berwarna darah di atas menara dengan ekspresi serius, karena dia bisa merasakan bahwa orang di menara itu kemungkinan besar adalah orang yang kuat di ranah Kaitao. Bahkan Master di ranah Kaitao pun bisa disegel dan ditekan. Itu agak keterlaluan. Fanny Zhou melirik pedang King Xuan di tangan Sander Ye. Dia lebih memikirkan segel yang bahkan seorang ranah Kaitao yang kuat pun tidak bisa memecahkannya, tapi pedang ini bisa dengan mudah mematahkannya. Kalau dipikir-pikir dari sudut lain, bukankah itu berarti Master yang menciptakan pedang ini lebih kuat dari ranah Kaitao? Masih tabrak. Pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba terdengar dari langit. Semua orang melihat ke atas dan melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di cakrawala. Melihat orang ini, Sander Ye mengerutkan kening, kenapa orang ini ada di sini? Ekspresi Suyan di samping tetua Yu dan Sander Ye langsung menjadi sangat serius. Ranah Kaitao. Pria berjubah hitam memandang ke menara hitam dan berkata sambil tersenyum, roh tahanan, setelah bertahun-tahun, kamu masih saja bodoh. Bisakah kamu membuka segel yang diatur oleh imam besar? Di menara hitam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, Guze, jangan menertawakan kemalangan orang lain. Tunggu sampai aku keluar untuk membunuhmu. Tidak, bagaimana kamu bisa keluar? Pria berjubah hitam bernama Guze tertawa, aku memiliki kesaktian yang besar dan kekuatan sihir yang tiada batas, oke. Persetan kamu. Roh tahanan mencibir, tidak tahu siapa yang dikalahkan oleh peradaban penyihir tingkat rendah. Senyuman Guze berangsur-angsur menghilang, tapi pulih dalam sekejap. Hei, udara di luar segar sekali, segar sekali. Tahanan, kenapa kamu tidak keluar dan menciumnya? Bang! Menara hitam itu tiba-tiba bergetar hebat, tapi tidak bisa menghilangkan kekuatan segel di sekitar menara hitam. Guze tersenyum, lalu berkata, oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Awalnya aku tidak ingin mempedulikanmu, tapi kalau dipikir-pikir, kamu adalah satu-satunya kenalan lama yang tersisa di alam semesta ini, jadi aku sangat berbelas kasih, kuberi kamu petunjuk yang jelas. Apakah kamu melihat pemuda dengan pedang tidak jauh dari sana? Minta dia untuk membantu kamu, pedangnya bisa membuka segelnya. Setelah tahanan itu terdiam beberapa saat, dia berkata, bantu aku katakan padanya. Selama dia bersedia membantuku, aku tidak akan membunuhnya. Guze tiba-tiba berteriak dengan marah, bunuh ibumu, dasar bodoh, bagaimana kamu bisa meminta bantuan darinya? Kamu pantas dikurung di sini. Aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Roh tahanan berkata dengan marah, aku lebih baik mati daripada meminta bantuan. Guze berkata dengan tenang, kalau begitu kamu akan terus dikurung di sini sampai kamu mati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Roh tahanan tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Guze berbalik dan melihat ke menara hitam. Setelah hening beberapa saat, roh tahanan berkata, jika aku memohon padanya dan dia tidak membantuku, bukankah aku akan sangat malu? Guze bersambung.